Pagi Bapak Ibu sekalian, para pendeta, guru Injil, dan semua rekan-rekan jemaat. Selamat pagi. Ya, kita bertemu kembali ini dalam School of Methodism, pembelajaran yang terus-menerus kita lakukan dalam gereja kita untuk kita lebih mengenal, mendalami dan memahami gereja kita yang kita layani. Adalah sesuatu hal yang tidak tepat jikalau kita tidak memahami di mana kita melayani, baik aturan-aturan yang ada dalam gereja kita maupun pengajaran-pengajaran dan doktrin yang seharusnya itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan jemaat Tuhan di Gereja Metodis Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita sudah memasuki som yang keempat, ya, dengan judul kita membahas kependetaan konferensi tahunan keepiskopalan dalam Gereja Metodis Indonesia yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Richard Daulay yang sekaligus juga adalah Ketua BPLPJ GMI Wilayah 2. Namun sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara dan materi yang akan disampaikan nanti, kami meminta untuk semua ketika akan masuk nanti acara kita dalam sesi materi supaya semua memute ya speaker audionya, sehingga nanti hanya pembicara saja dan juga mungkin nanti co-host nanti yang akan mengingatkan kalau ada yang ribut-ribut, hanya itu saja yang speaker audionya tetap menyala. Nah, baiklah, sebelum kita memasuki seluruh rangkaian materi kita, telah hadir bagi kita pada pagi hari ini, siang hari ini, Bapak Bishop KW Sinurat dari GMI Wilayah 1 dan juga hadir Ketua BPLPJ Wilayah 1, Bapak Pendeta Riket Panggabean. Ya, kami berterima kasih dan bersyukur sudah bisa bersama kita di sini untuk dalam pembelajaran kemetodisan. Untuk itu nanti kami berikan waktu kepada Bapak Bishop KW Sinurat dan juga Bapak Bishop Sabam untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk waktu dan kesempatan yang pertama kami persilakan kepada Pak Bishop KW Sinurat, Bishop GMI Wilayah 1. Kami persilakan Pak Bishop. Pak Bishop. Terima kasih. Bishop sudah masuk ini sinyal tadi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Pak Bishop Tobing dan seluruh peserta yang SOM ini. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu semua peserta SOM ini. Secara khusus istimewa nih Pak Pendeta Dr. Richard Daulay yang akan menyampaikan tentang pendeta dan kependetaan maupun konferensi tahunan. Kegiatan seperti ini sangat baik dan saya mengapresiasi Pak Bishop Tobing yang bisa menggerakkan program ini di wilayah 2. Kegiatan seperti ini tentu akan merefresh kembali baik itu pengajaran, baik itu sejarah maupun pengalaman tentang kemetodisan secara khusus dalam topik hari ini mengenai pendeta, kependetaan, dan konferensi tahunan. Dalam kegiatan seperti ini kita punya kesempatan untuk mengupdate diri dan juga mengupgrade diri. Jadi mengupdate dan mengupgrade diri
perihal kemetodisan kita. Bapak Pendeta Dr. Richard Daulay tentu sudah kita tidak ragu lagi, dia punya kompetensi tentang kemetodisan kita, secara khusus dari perspektif sejarah. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini kiranya bisa berkelanjutan dilakukan untuk semua kita, para pendeta, dan mudah-mudahan di wilayah satu pun dengan program-program yang tersendiri bisa dilaksanakan juga dengan baik. Besar harapan saya, kegiatan seperti ini apabila kita lakukan secara bersama-sama, tentu kita akan punya pengetahuan, punya pengalaman yang bisa kita sharingkan bersama-sama untuk panggilan kita sebagai pendeta Gereja Metodis Indonesia secara nasional. Jadi pada Pak Bishop Tobing, Pak Richard Daulay, dan semua kita peserta SOM ini kiranya bisa mengikutinya dengan baik, dan ini tentu akan menjadi satu kekuatan dan semangat baru lagi bagi kita dalam melaksanakan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan. Saya yakin seperti tulisan yang sudah dibagikan juga kepada saya, panggilan kita yang paling utama adalah panggilan surgawi. Dengan panggilan surgawi itulah kita melaksanakan tugas-tugas di dunia ini selama Tuhan perkenankan kita melayani. Selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Dan dari wilayah satu tadi ada saya minta Pak Pendeta Riket juga kiranya nanti bisa mengikutinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Pendeta yang lain juga bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Tuhan memberkati. Selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Bishop Christy Wilson. Ya, kemudian mungkin sebelum kita membuka dalam doa, kita minta Pak Bishop Sabam Luman Tobing untuk menyampaikan sepatah kata, Pak. Ya, baik. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Bishop Sinod yang sudah ikut memberi dorongan dan semangat pada pagi ini kepada kita, dari bentuk dari apresiasi atas kegiatan ini yang dilakukan oleh gereja kita, secara khusus oleh BPPJ. Di sini juga ada Ketua BPPJ Gereja kita wilayah 1, Pak Pendeta Riket Panggabean. Selamat datang Pak ya. Ya, salam Pak Bishop. Ya, mari kita belajar bersama. Dan lebih kepada Pak Richard Daulay ya, yang usia sudah lanjut tapi semangatnya masih terus semangat muda untuk mengajari kita, untuk mentransfer ya pengetahuan yang dia akan sampaikan kepada kita. Ya, saya sih berharap bahwa kita yang masih lebih muda dari Pak Richard terus bersemangat ya untuk belajar terus, long life education katanya. Jadi selama hidup itu kita belajar, apakah itu formal, non formal, ya, karena tantangan-tantangan dalam pelayanan kita ya cukup besar sekarang. Belum lagi pemahaman-pemahaman kita tentang kemetodisan ya masih sangat dangkal sekali, termasuk saya. Karena itu saya juga akan terus belajar. Oleh karena itu mari kita ikuti pembelajaran ini Bapak Ibu ya dengan setia sampai akhir. Tadi malam Pak Richard bicara kepada saya, memang saya bisa paham bahwa kita mungkin akan gunakan waktu hari ini cuma 2 jam. Kalau misalnya nanti kurang waktu, kita mungkin akan buat ke minggu depan atau kita cari waktu, karena Pak Richard memang ya pasti sangat capek ya, sangat capek, apalagi pada bulan yang lalu ya, atau minggu yang lalu ya, itu 2 jam, kemudian sore lagi sampai malam. Nah, kita kadang kok wah untuk 1,5 jam aja 1 jam sudah capek sekali. Jadi saya bisa paham, karena kita bisa memahami bersama dan tetap mempersiapkan waktu kita untuk kelanjutan daripada jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti di dalam seminar kita ini. Jadi sekali lagi terima kasih, kita doakan Pak Richard supaya terus diberkati, diberi kesehatan dan juga hikmat untuk bisa membagikan apa yang dia miliki untuk kita, memperkaya kita dalam pelayanan kita. Terima kasih Pak Moderator dan terima kasih untuk Pak Eben. Memberkati. Ya, terima kasih Pak Bishop.
Bapak Ibu sekalian, kita akan mengambil waktu sampai jam 12. Jadi kita coba atur sebaik mungkin waktu ini. Mungkin kalau ada nanti sisa-sisa waktu untuk pertanyaan, kita akan bisa minta pembicara untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan kita. Jadi mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memasuki materi kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu kesempatan yang berharga bagi kami, untuk kami belajar dan belajar terus-menerus, berpikir dan berpikir untuk mengembangkan diri kami, agar kami lebih baik dalam melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Richard Daulay, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan semua materi yang akan diberitakan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Amin. Waktu dan kesempatan kami persilakan Bapak Ketua BPLPJ, Bapak yang akan membawa materi kita hari ini, Bapak Pendeta Dr. Richard Daulay. Silakan Amang. Horas, salam. Selamat pagi. Pak Bishop Saban, Bishop KW, Pak Tahir, Pak Riket, dan semua teman-teman pendeta di wilayah 1, wilayah 2, khususnya yang menjadi peserta utama SOM ini, dan dari wilayah KTS juga mungkin ada datang. Saya ucapkan selamat bergabung di SOM yang ketiga. Yang kedua, kalau yang saya isi, ini yang keempat ya. Keempat, Pak. Pertama David Watson, saya, Sony, dan kembali saya. Ini yang keempat. Jadi sudah-sudah sekalian, kemarin saya sudah kirimkan naskah dari materi saya hari ini yang saya berikan judul Kependetaan dan Konferensi Tahunan. Saya, kalau sudah dibaca langsung aja kita tanya jawab kalau sudah dibaca. Ya. Tapi mungkin nggak ada waktu membaca. Ada yang sudah print nih, Dion udah print. Udah buka-buka dia itu. Oke, jadi saya nanti akan pakai waktu mungkin 45 menit sampai 1 jam pertama. Sesudah itu kita diskusi. Jadi mungkin makalah saya yang 22 halaman ini, memang ini panjang. Kayaknya butuh 2 sesi ini. Nanti kita sepakatilah sesi berikut kapan. Ini kan libur panjang ini, cuti bersama. Minggu ini panjang. Terserah kita lah Pak Bishop dan kawan-kawan. Jadi saya mulai ya. Jadi bulan yang lalu kita sudah bahas tentang topik jemaat atau local church ya. Dan 3, kalau baca disiplin itu 3 organ ini itu menempati lembaran-lembaran paling panjang di dalam buku disiplin kita itu. Yaitu 1 jemaat lokal itu hampir 20 halaman. Kependetaan kalau tambah BPLPJ hampir 20 halaman. Konferensi tahunan dengan segala badan-badannya 20 halaman itu. Kalau mengenai konferensi agung mungkin paling 5 halaman. Mengenai keepiskopalan mungkin hanya 3-4 halaman. Dan lain-lain. Jadi 3 komponen ini yang paling perlu memang dan paling banyak dielaborasi di buku disiplin kita. Dan buku-buku textbook juga itu lebih banyak membahas itu. Jadi kalau 3 topik itu, apa itu local church, gereja lokal atau jemaat, apa itu kependetaan dalam gereja metodis, apa itu konferensi tahunan, sebenarnya kita sudah memahami dan mengenal apa dan bagaimana gereja metodis kita itu. Nah, jadi kenapa saya hubungkan kependetaan dan konferensi tahunan? Karena memang 2 komponen ini tidak bisa dipisahkan. Bicara tentang pendeta, pendeta itu lahir di konferensi tahunan. Bicara tentang konferensi tahunan itu ya konferensi pendeta. Karena sebagaimana saya catat di alinea kedua, latar belakang keikutsertaan lay delegate atau warga gereja di konferensi tahunan di Amerika itu baru ada tahun 39. Baru maaf ya kepada warga gereja, saya hanya merujuk sejarah.
baru 155 tahun setelah Gereja Metodis lahir di Amerika, Methodist Episcopal Church pada konferensi Natal Christmas Conference 1784. Dan itu dilatar belakangi oleh perkembangan zaman, yaitu bahwa awal tahun 1900-an, awal abad 20, peranan warga gereja memang di seluruh dunia, di seluruh gereja-gereja di dunia, apakah itu Protestan, Kalvinis, Lutheran, Baptis, dan Metodis, itu sangat meningkat pada awal abad ke-20, yang kemudian kita tahu dalam sejarah oikumene bermuara pada gerakan oikumene sedunia. Misalnya saudara-saudara tahu International Missionary Council atau International Missionary Conference tahun 1910 di Edinburgh. Itu adalah disponsori kaum awam, warga gereja, lay people. Salah seorang tokoh pergerakan pekabaran Injil dan gerakan oikumene sedunia itu adalah seorang warga Metodis yang mungkin pasti sudah pernah didengar nama John Mott, ya kan? John Mott itulah pendiri World Council of Churches dan ketua World Council of Churches berapa puluh tahun. John Mott itu adalah anggota gereja Metodis dari Protestant Methodist Church, itu yang pecah abad ke-19 di Amerika, tapi kemudian tahun 39 gabung kembali. Nah, itulah sedikit latar belakang. Dan pada bagian ini akan kita bahas tentang kependetaan, ordained ministry, ya, dan konferensi tahunan. Nah, apa itu konferensi tahunan? Aku lompat-lompat aja ini ya, yang lain-lain baca sendiri supaya waktunya. Eben itu dua Rumawi. Apa itu konferensi tahunan Metodis? Ya, dalam tradisi gereja Metodis, istilah konferensi tahunan atau annual conference mengandung 4 makna secara simultan. Aku pun baru tahu ini, sudah baca buku-buku yang ada di rak buku saya ini. Tadinya paling 2. 4 itu apa? Makna pertama, konferensi tahunan mengacu pada regional, wilayah, regional body. Contohnya, GEMI mempunyai 3 wilayah konferensi tahunan sekarang. Wilayah 1, wilayah 2, dan nanti ada wilayah 3 yang sekarang namanya konferensi tahunan sementara pengembangan. Nah, kalau di Amerika itu banyak kali konferensi tahunan, hampir 60 di benua Amerika, lain lagi di luar Amerika, di Afrika, di Eropa, dan di Filipina. Nah, pada umumnya pembagian konferensi tahunan diatur berdasarkan negara bagian. Misalnya Chicago Episcopal Area, New Jersey Episcopal Area, Kansas Episcopal Area, gitu-gitu pembagian. Jadi makna pertama konta itu area, regional. Makna kedua adalah badan, organisasi atau organizational body, ya. Misalnya kita tahu bahwa tiap konferensi tahunan mempunyai kantor dan staf kantor yang mengkoordinasikan, mengimplementasikan berbagai tugas dalam berbagai bidang serta diatur dalam disiplin. Misalnya konferensi tahunan wilayah 1 punya kantor di Jalan Kartini, konferensi tahunan wilayah 2 punya kantor di Jakarta, di Pluit, Tionghoa di Polonia kalau nggak salah, ya. Makna yang ketiga konferensi tahunan jadi 4 ya, bukan 3, 4. Mana kalau bicara konferensi tahunan itu 4 itu di otak kita langsung muncul. Ialah persidangan konferensi, session, conference session. Yang ini nih. Apa itu? Sidang konferensi tahunan adalah persidangan, ya. Sidang konferensi tahunan diadakan setiap tahun, dihadiri oleh para pendeta dan utusan warga gereja. Agenda utama konferensi tahunan antara lain adalah ibadah, persekutuan, laporan, rencana kerja, anggaran belanja, dan lain-lain sebagainya, termasuk urusan. Konferensi tahunan juga memilih delegasi ke konferensi agung, ya, sekali 4 tahun. Nah, jadi next. Makna keempat dari konferensi tahunan itu adalah sebagai rumah dan jemaat atau church bagi para pendeta. Makna keempat ini yang sering kurang dipahami
oleh banyak pendeta kita gini ya, sampai sekarang saya lihat masih kurang kita pahamin. Apa artinya konferensi tahunan sebagai rumah dan jemaat bagi para pendeta yang merupakan anggota konferensi tahunan? Karena ada pendeta anggota konferensi tahunan, ada yang bukan anggota konferensi tahunan. Berbicara tentang konferensi tahunan tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang kependetaan gini. Pertanyaan pentingnya adalah apa arti dan makna pendeta sebagai anggota konferensi tahunan dan konferensi tahunan sebagai rumah dan jemaat bagi para pendeta. Sebelumnya kita harus melihat sedikit latar belakang diadakannya konferensi tahunan pada zaman John Wesley di Inggris, yang kemudian diwarisi di Amerika sampai ke seluruh dunia di mana gereja Metodis ada. Setelah kebangunan rohani, revival yang digalakkan John Wesley dan kawan-kawan seperti Whitefield dan Charles Wesley sejak peristiwa Aldersgate 24 Mei, di Inggris berlahiranlah berbagai persekutuan atau kelompok doa atau society yang doktrin dan pimpinnya berbeda-beda. Ya, itu biasalah, itu berlahiranlah. Di Indonesia pun tahun 60-an berlahiran. Ada Yusuf Roni, ada Octavianus, ada Stephen Tong, ada Jeremia, macam-macam lah itu. Tapi di Inggris itu abad ke-18 begitulah. John Wesley sendiri juga membentuk persekutuan Metodis di London, Bristol, Kingswood, Dublin, dan kota-kota lain di Inggris yang semua berada di bawah koordinasi pelayanan John Wesley, disebut istilah connection, di mana semua persekutuan atau society itu terhubung, connected satu dengan yang lain oleh John Wesley sebagai link atau konektor. Persekutuan-persekutuan yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan di Inggris itulah, kalau baca buku Berkhoff and Clark itu istilah dia itu. Jadi persekutuan-persekutuan itu tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Buku sejarah gereja yang dipakai di STT itu kan. Sebagai dampak gerakan kebangunan rohani, mereka saling bertengkar dan saling berselisih di sekitar doktrin yang benar dan pemimpin yang benar. Ada pemimpin yang mengajarkan bahwa seorang bisa melakukan dosa terus-menerus asalkan dia tak menjadi orang Kristen. Sejak awal John Wesley yang menganut teologi Armenianisme yang mengatakan menentang ajaran predestinasi sudah berseberangan dengan rekan dekat sekerjanya, seperjuangannya, Whitefield, yang sangat kental dengan Calvinisnya. Mereka sama-sama pengkhotbah revival, bergandengan tangan, tapi dalam proses selanjutnya mereka bertentangan soal dogma. Sudah berseberangan dengan John Wesley. Perlawanan dan kritik tajam dari gereja Anglikan cukup berat dihadapi oleh John Wesley, dan juga ada gerakan-gerakan penyesatan dengan ajaran doktrin yang berbeda-beda terjadi di Inggris pada waktu itu. Nah, untuk menghindari dan terjadinya penyesatan-penyesatan, ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Metodisme itulah, maka John Wesley ingin mengkonsolidasikan gerakannya. Dan oleh karena itulah dia mengambil prakarsa, mengadakan percakapan. Conference itu kan datang dari kata conversation, percakapan mengenai masa depan gerakan kebangunan yang dia kobarkan di Inggris abad 18. Maka itulah lahirnya konferensi tahunan yang diawali tanggal 25 sampai 29 Juni 1744, bukan 1900 itu ya. Jari-jari ini memang biasa ketok 900 ya, karena lama kali kita bermain di angka 1900 ya. Lalu di London, John Wesley untuk pertama kali mengundang beberapa pendeta gereja Anglikan yang sudah bergabung, yang sudah dikeluarkan dari gereja Anglikan karena ikut bergabung dengan gerakan Metodis, juga beberapa pengkhotbah awam atau lay preacher yang sudah direkrut, yang berkonferensi mereka di satu gedung yang namanya Foundry di London. Foundry ini bekas pabrik senjata, gudang senjata. Agenda utama yang dibicarakan dalam sidang konferensi tahunan itu 3 pertanyaan ini. What to do, what to teach, menyangkut ajaran dan doktrin.
How to teach menyangkut bagaimana diatur semuanya gerakan itu adalah disiplin dan organisasi. Dan what to do menyangkut program-program termasuk pengaturan penempatan para pekerja dan para pengkhotbah. Itu agenda 3 konferensi tahunan dari awal dan sampai sekarang di dunia permetodisan. 3 ini rohnya konferensi tahunan. Kalau lari dari yang 3 ini bukan konferensi tahunan lagi, sudah konferensi macam-macam lah itu. What to teach, how to teach, what to do. Nanti saya elaborasi lagi lebih jauh. 2 hari pertama, konferensi tahunan pertama itu 25-26 Mei, Juni bukan Mei. Ini terpengaruh Gate lagi. 20 Juni mereka membahas mengenai doktrin yang harus diajarkan para pengkhotbah Metodis. Mereka sepakat untuk menekankan doktrin tentang pengalaman rohani, spiritual experience dalam berkhotbah dan berteologi, selain daripada kuadrilateral yang lain itu, yaitu Alkitab, tradisi, dan akal budi. Kalau Anglikan itu trilateral, bukan kuadrilateral, trilateral, Alkitab, tradisi, dan akal budi. Nah, John Wesley menambahkan satu lagi jadi kuadrilateral, yaitulah akal budi, pengalaman, sesuai dengan pengalaman dia di Aldersgate. Dalam konferensi itu juga disepakati beberapa prinsip-prinsip ajaran, bahwa antara lain ajaran predestinasi Calvin tidak cocok dengan ajaran tentang kebebasan kehendak yang diajarkan John Wesley berdasarkan ajaran John Arminius yang dianggap lebih alkitabiah. Ajaran tentang pembenaran oleh iman, kepastian keselamatan dan kekudusan itulah disepakati dan disahkan menjadi dasar-dasar doktrin Metodis. Nah, itu fungsi konta yang pertama itu ya. What to teach. Bertentangan dengan kelompok Moravia muncul juga. Kelompok Moravia itu sahabat John Wesley. Dia yang menggerakkan John Wesley untuk bertobat dalam perjalanan di kapal menuju Amerika itu kan. Peter Bochler terkenal dari Moravia itu, aliran Lutheran. Tapi lama-lama mereka bertentangan dalam beberapa hal, termasuk dengan makna perjamuan kudus. Orang Moravia mengatakan bahwa dalam perjamuan kudus, roti dan anggur itu melakukan transubstansi, berubah menjadi darah dan daging Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam pandangan Metodis tidak. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah perbedaan-perbedaan itu ada. Itu yang dibahas hari pertama. Nanti mereka kok bahkan dalam KKR mereka diajarkan di sel-sel grup mereka, kelas meeting, band, dan di society mereka. Jadi what to teach itu menyangkut ajaran, doktrin, ya, dogma, teologi, itulah itu. Itu dibahas pada 2 hari pertama. Hari yang berikut, ketiga dan keempat, 27 dan 28, bukan 17, 27 dan 28. Konferensi tahunan perdana ini membicarakan tentang disiplin. How? Kalau how itu bagaimana? Itu menyangkut how, tata kelola, ya. Antara lain mengenai relasi-relasi dari gerakan Metodis dengan Anglikan, kelanjutan gerakan pembangunan rohani menjadi Methodist Society sebagai pusat gerakan. Mereka juga menata struktur gerakan dan membentuk band, membentuk kelas meeting 12 orang, band 5 orang, dan dalam konferensi tahunan itu ditata struktur pelayanan gereja metode, gerakan Metodis, ada asisten, ada bendahara, ada pemimpin band, ada kelas leader, ada kepala sekolah, karena mereka langsung juga bergerak di bidang pendidikan, persekolahan. Di Kingswood itu pertama bangkit sekolah Metodis, pelayanan kepada orang sakit dan lain-lain. Jadi how to teach itu menyangkut disiplin. Jadi konta itu juga harus membicarakan mengenai disiplin. Bagaimana aturan main dalam
pekabaran Injil dan dalam gereja kita. Dalam konferensi juga ditekankan metode berkhotbah juga dibahas di situ. Antara lain mereka menekankan bahwa khotbah KKR itu harus to invite, mengundang. Nah, jadi seperti dilakukan oleh gereja-gereja KKR itu kan to invite. Siapa yang bertobat? Jadi dulu di zaman John Wesley itu ada tempat-tempat berlutut di depan itu disediakan. Itu to invite, to convince, to offer Christ, menawarkan atau mengkhotbahkan Yesus Kristus dan membangun, to build up, membangun iman. Agenda ketiga dari konferensi tahunan 17-4 itu 29 Juni adalah membicarakan hubungan dengan para pendeta dari kelompok Moravia yang berlatar Lutheran, dari kelompok Puritan berlatar Inggris, termasuk dengan Whitefield. Agenda inilah kemudian yang merupakan akar dari tradisi penerimaan pendeta dalam gereja Metodis yang diputuskan dalam konferensi tahunan para pendeta pengkhotbah. Disepakati juga untuk mengadakan konferensi kuartal tiap-tiap persekutuan Metodis. Pada akhirnya sebelum konferensi diakhiri, John Wesley menempatkan para anggota konferensi tahunan ya tahun 1944 10 orang itu di tempat pelayanan masing-masing. Inilah awal tradisi appointment penempatan dalam sistem organisasi gereja Metodis sampai sekarang. Jadi sejak konferensi tahunan perdana itu tradisi konferensi tahunan dalam gerakan Metodis menjadi sangat signifikan sehingga konferensi tahunan dinamakan sebagai basic body, organ utama dalam sistem organisasi. Nah, itu sedikit sejarah konferensi tahunan dan aplikasinya bagi kita. Yang pasti bagi seluruh gereja Metodis di dunia, konferensi tahunan itu mempunyai 3 arti dan fungsi utama yang oleh Thomas Edward Frank dalam bukunya merumuskan. Ini Thomas Edward Frank, ini mana ini buku. Siapa pinjam buku saya dulu tentang ini edisi pertama sampai sekarang belum kembali, ini sedikit unek-unek ya. Baru saya beli lagi ini edisi kedua. Pakailah buku itu dengan baik, nggak usah kembalikan ke saya. Siapa yang pinjam saya nggak tahu. Tapi pasti saya udah di Jakarta itu, nggak di Medan lagi. Oke ya. Jadi 3 tugas dari konferensi tahunan itu menurut Frank itu adalah polity, disiplin, fraternity, persaudaraan, revival, kebangunan. Nah, ingat itu Pak Bishop bertiga. Berdua dan ketua konta. Konta itu rohnya 3. Polity, disiplin. Fraternity, persaudaraan. Revival, kebangunan. Itu konta. Itu agenda konta. Yang lain-lain itu embel-embel itu. Tambahan-tambahan, lampiran-lampiran itu. Tapi rohnya adalah mengenai polity, fraternity. Revival itu berkaitan dengan what to do. Berkaitan dengan doktrin. Itu tadi itu. Jadi kita nggak merumuskan dogma lagi sekarang. Udah cukuplah bapak-bapak gereja kita, John Wesley, Francis Asbury, dan teolog-teolog kita udah menulis banyak buku tentang sanctification, assurance, justification, prevenient grace, quadrilateral, means of grace. Sudah bertabur bukunya itu, dogma-dogmanya itu. Tinggal menikmati aja kita. Tapi kita KKR-kanlah itu. Itu maksudnya tugas konta revival. Baru disiplin, polity. Ya, disiplin itu tentu tidak mati. Beda disiplin di Amerika, beda disiplin di Singapura, beda disiplin di Malaysia, beda disiplin di Inggris, beda disiplin di Indonesia. Tapi rohnya kita harus tahu, pokoknya kita harus tahu, nanti batangnya, rantingnya bisa kita modifikasi. Dan yang terakhir itu adalah revival, polity, dan fraternity. Artinya konferensi tahunan itu adalah tentang persaudaraan para pendeta sebagai anggota konferensi tahunan. Ketiga agenda itu adalah berakar dalam tradisi konferensi tahunan John Wesley di London 1744. Tugas pertama konferensi tahunan adalah membicarakan disiplin, polity, tata kelola atau order supaya gereja Metodis berjalan dengan teratur dan terkendali sesuai dengan tujuan to spread the scriptural holiness into the nation.
Itu fungsi pertama itu ya. Jadi fungsi pertama daripada konferensi itu adalah politik, order supaya teratur. Gereja Metodis itu dikenal di seluruh dunia gereja yang paling teratur organisasinya dibandingkan dengan Presbyterian Reform. Reform itu dikenal sebagai gereja yang fragile, pecah-pecah. Di Korea itu entah berapa banyak gereja Presbyterian. Tanya Reverend Kim, itu pecah banget. Dan di Belanda juga. Tapi gereja Metodis ini adalah gereja yang solid. Bahkan United Methodist Church itu bukan gereja nasional. Itu gereja universal, Afrika, Asia, termasuk Indonesia dulu dan seterusnya. Jadi fungsi konferensi tahunan sebagai yang kedua fraternity. Fungsi konferensi tahunan fraternity adalah berkaitan dengan kebersamaan para pendeta Metodis yang merupakan satu keluarga. Nah, itu tolong dicatat. Bagi para pendeta Metodis, konferensi tahunan itu tadi saya bilang rumah dan itu juga gerejanya. Kenapa? Dalam disiplin gereja Metodis di Amerika dari dulu sampai sekarang, nah ini disiplin kita tidak dirumuskan ini. Harus diambil alih nih Pak Bishop. Tentang ikatan persaudaraan para pendeta Metodis itu dibuat dengan rumusan. Ini dalam disiplin. Elders in full connection, terjemahkan Sony ya. Elder in full connection with an annual conference by virtue of their election and ordination are bound in special covenant with all the ordained elder of the conference. Terjemah aja Sony. Iya, para pendeta memiliki satu hubungan yang penuh, menyeluruh. Tidak, maksudnya para pendeta anggota penuh konferensi with an annual conference with an annual conference by virtue of the election are bound in special covenant. Jadi mereka terikat dalam satu ikatan perjanjian, covenant, dan mereka memberikan diri mereka tanpa reserve, artinya total menyeluruh untuk melayani dan setelah konsultasi as the pontiff authority may determine. Setelah konsultasi baru nanti ada penempatan yang ditentukan. They live with all other ordained ministers. Mereka tinggal bersama semua hamba Tuhan yang telah ditabiskan di dalam satu hubungan kepercayaan, mutual trust, saling percaya, saling memperhatikan dan mencari, mengupayakan untuk kekudusan di dalam persekutuan. They live with all other ordained ministers. Mereka hidup bersama dengan pendeta-pendeta lainnya. Saling percaya. Saling percaya in mutual trust and consent. Dalam kepercayaan, saling mempercayai dan saling peduli dalam mencari kekudusan persekutuan kependetaan itu. Itu definisi dari persaudaraan fraternity itu. Nah, jadi roh kependetaan Metodis itu adalah persaudaraan, fraternity. Seperti satu keluarga. Dan setiap anggota keluarga wajib memelihara keakraban dan kesucian dari persekutuan itu. Itulah arti wadah atau forum clergy session. Apa yang kita kenal dengan pertemuan pendeta di celah-celah konferensi tahunan kita belakangan ini. Itu adalah clergy session, momentum terindah untuk sebuah keluarga untuk curhat. Nah, itu tempat curhat. Itu bukan tempat intimidasi. Sangat tak? Siap. Itu tempat curhat dalam rangka mengakrabkan persekutuan itu. Kalau ada masalah yang terjadi pada seorang anggota persekutuan, anggota keluarga atau pendeta, maka dalam clergy session itulah masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan. Saya buat catatan kaki itu di bawah ya. Jangan ada yang baper ya. Jangan ada yang tersungging. Kalau wadah pendeta yang bermasalah, maka wadah konferensi para pendeta lah. Clergy session. Ruang untuk tempat menyelesaikan dan bicara. Jangan bawa ke LSM. Amin. Itulah kekhasan dari tradisi kependetaan dan konferensi tahunan Gereja Metodis yang perlu kita revitalisasi dan lestarikan sampai
sampai sekarang. Nah, Pak Bishop Parades, BPLPJ adalah benteng utama yang bertanggung jawab untuk memupuk dan melestarikan persekutuan fraterni itu. Baguslah di sini Pak Riket dan Pak Bishop Sinurat. Kitalah benteng dari persekutuan itu, melestarikan fraternity itu. Artinya Bishop DS adalah pastor to pastor, gembala yang menggembalakan para gembala, yang tentunya bekerja sama dengan BPLPJ sebagai organ yang diatur dalam disiplin untuk mengurus kependetaan dan masalah-masalah kependetaan. Itulah latar belakangnya pendeta sebagai anggota konferensi tahunan. Jadi berbeda kependetaan kita dengan gereja-gereja lain. Nanti kita lihat lagi. Fungsi konferensi tahunan sebagai wadah revival, tadi fraternity ya, ini revival adalah bahwa pada konferensi tahunan itu terjadi kebangunan rohani. Karena cara konferensi tahunan itu mestinya diisi dengan ibadah-ibadah KKR, dengan mengundang para pengkhotbah KKR yang berkualitas. Saya melihat ini sendiri di Amerika, di New York. Saya hadiri konferensi tahunan 2011 yang lalu. Itu yang diundang berkhotbah itu adalah pengkhotbah metodis yang terkenal di seluruh benua Amerika itu, yang bisa membangunkan semangat kerohanian para peserta. Salah satu pendeta yang paling terkenal sekarang di Amerika, namanya Adam Hamilton, mempunyai gereja di Kansas, itu anggotanya 15.000 sampai 20.000, dalam 30 tahun dari 4 orang menjadi 15 sampai 20.000. Dan dia diundang itu berkhotbah di tiap-tiap konferensi tahunan, namanya Adam Hamilton, bukan nanti Google-nya. Pada konferensi tahunan itu juga diadakan pembahasan Alkitab. Nah, itu berkaitan dengan what to teach, itu berkaitan dengan revival, berkaitan dengan doktrin, teologi, dan berkaitan dengan keimanan. Pembahasan Alkitab dan refleksi-refleksi teologis yang memperkaya spiritualitas para peserta. Jadi zaman pandemi corona ini saya lihat di internet dan di Google, memang gereja-gereja metodis di seluruh dunia sedang melakukan revitalisasi konferensi tahunan ini. Di Australia saya lihat di Google ada di situ konferensi tahunan sementara, merupakan perpanjangan dari konferensi dari gereja metodis dari Eropa di Australia, karena metodis di Australia dulu yang pertama itu udah gabung dengan Uniting Church in Australia, gabung dengan Lutheran Presbyterian, tapi tetap lahir juga sekarang gereja metodis yang mandiri di Australia. Itu dilakukan fungsi yang kedua revival itu. Lalu fungsi utama konferensi tahunan itu, order, fraternity, dan revival itu, apakah, ini pertanyaan, apakah di dalam gereja kita masih nampak yang 3 ini? Masih kita tonjolkan itu? Kita sendiri mari renungkan bersama. Tidak bisa disangkal banyak pendeta warga yang merasa bosan dengan kegiatan konferensi tahunan kita, sehingga ada usul untuk mengadakannya sekali 2 tahun. Pertanyaan yang dikirim ke saya melalui WA ada ini. Hal ini sudah pernah dilakukan pada periode yang lalu, 85-89. Konta itu diadakan hanya sekali 2 tahun. Itu bukan konta namanya dulu, konferensi wilayah. Ternyata setelah dicoba 1 quadrennium, ada pendeta Simon di sini. Pendeta Simon ada. Simon, mana kau Simon? Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi Simon ini itu bukan pendeta metodis, itu kami bilang dulu. Itu pendeta retreat itu. Karena dia ditahbiskan bukan di acara konferensi tahunan, di acara retreat. Karena retreat tiap tahun, konferensi sekali 2 tahun. Dia sudah on trial cukup. Jadi dia ditahbiskan bukan di konferensi, tapi di retreat. Ada beberapa itu dulu. Jadi diomongin gitulah, walaupun tidak mengurangi makna, hanya kejanggalan ketika diadakan dulu konferensi tahunan sekali 2 tahun. Akhirnya kembali lagi menjadi konferensi tahunan tahun 89. Jadi berbobot atau tidak berbobotnya konferensi tahunan sangat tergantung kepada kabinet, bishop dan parades yang harus mempersiapkan agenda dan materi kontak. Ini penekanan saya ya, bapak-bapak bishop, junior-junior saya. Jangan serahkan mengatur dan mempersiapkan materi, sekali lagi saya katakan, materi konta seperti khotbah dan pengkhotbah
penceramah, pemimpin PA kepada panitia pelaksana. Pantang itu tugas bishop dan kabinet. Yang mesti diurus panitia pelaksana bukan masalah isi, tetapi masalah teknis seperti akomodasi, konsumsi, dan hal-hal yang menyangkut teknis dan fasilitas. Sama dengan kami di PGI, kalau sidang raya atau sidang MPL, materi agenda tidak ada disatu-satui oleh panitia itu. Itu tugas sekretaris umum dan tugas staf, tugas MPH PGI. Sedangkan tugas panitia, apakah itu di Papua, di Toraja, di Metodis, adalah sediakan hotel, konsumsi, dan lain-lain sebagainya. Tapi di gereja kita saya lihat, sudah panitia yang mengundangi pengkhotbah, sudah panitia yang mengatur isi, sudah panitia yang mengatur jadwal. Jadi tidak boleh, supaya konta itu kembali ke habitatnya, ke laptopnya, ke ordernya, ke revivalnya, ke fraternity-nya. Nah, gereja Metodis di Amerika adalah pengembangan dari gerakan Metodis yang dipimpin John Wesley di Inggris dengan modifikasi-modifikasi seperlunya sesuai dengan perkembangan sejarah tentunya. Ya, jadi sebagai sebuah negara merdeka, Amerika itu kan baru merdeka 1776. Metodis itu lahir 17 berapa? 84 kan? Konferensi Natal. Perlu dicatat bahwa proses kemerdekaan negara Amerika itu sangat berbarengan dengan proses kelahiran atau kemerdekaan gereja Metodis di Amerika. Perang kemerdekaan Amerika itu berkecamuk. Itu 5 tahun, 1775, 8 tahun itu sampai 1783. Perang kemerdekaan Amerika. Baru 1784 apa yang terjadi? Konferensi Natal di Amerika. Ya kan? Selama perang kemerdekaan itu banyak pengkhotbah Metodis yang diutus John Wesley sebagai misionaris ke Amerika kembali ke Inggris. Kenapa? Karena mereka secara politis lebih loyal kepada kerajaan Inggris ketimbang kepada Amerika yang baru. Hanya Francis Asbury lah pengkhotbah Metodis yang diutus oleh John Wesley dari Inggris sebelumnya, yang tetap bertahan di Amerika ketika perang kemerdekaan itu berkecamuk. Karena diam-diam ternyata dia sendiri sudah berkomitmen mendukung kemerdekaan Amerika, seperti pengkhotbah-pengkhotbah Metodis yang lain yang sudah lahir, sudah besar di Amerika, yang ikut mendukung kedaulatan Amerika negara yang baru dimerdekakan 1776. Juli 4, gitu kan? Juli 4 itu 4 Juli 1776 kemerdekaan Amerika, 1745 17 Agustus 1945 kemerdekaan kita. Jauh kali bedanya kan? Barulah 1 tahun setelah perang kemerdekaan berakhir dan kerajaan Inggris sudah mengakui kedaulatan Amerika, konferensi Natal, Christmas Conference diselenggarakan atas rekomendasi dan saran John Wesley yang kala itu sudah berumur 81 tahun. Bayangkan, John Wesley 81 tahun waktu Christmas Conference. Usia harapan hidup manusia ke 18 40 tahun. Jadi double ini ya, Pak Iwan. Ya, kalau kau seperti John Wesley, umurmu bisa 160 tahun, Pak Iwan. Amin, amin. Usia harapan hidup zaman itu 40 tahun. Tapi John Wesley 81 tahun masih mengatur konferensi Natal di Amerika. Jangan lupa itu. Umur, gitu kan. Nah, jadi ada catatan sejarah. Ini Sonny Cornelius, waktu kami ngobrol-ngobrol, Bapak harus sebutkan itu yang satu itu katanya. Ada catatan sejarah bahwa Francis Asbury dan Thomas Cook bersahabat dengan presiden pertama Amerika, yaitu George Washington. Dan di dalam catatan itu ada fakta bahwa Francis Asbury dan Thomas Cook mendoakan presiden pertama Amerika Serikat George Washington 1 bulan setelah dia dilantik, inaugurated jadi presiden 1789. Presiden pertama dilantik di Amerika Washington 1789. Yaitu 5 tahun sesudah Asbury dipilih dan dilantik menjadi bishop. Jadi Presiden Metodis duluan lahir daripada Presiden Amerika. Jangan lupa itu. Oke. Nah,
Ketiga, ini ketiga. Saya akan akhiri nanti di halaman 10 ya. Tidak sedikit pendeta GMI sekarang yang tidak paham akan keunikan dan ciri khas kependetaan. Banyak pendeta GMI yang tidak paham perbedaan antara anggota konferensi tahunan, annual conference membership, dengan tahbisan pendeta, ordained ministry. Seakan-akan kita samakan aja selama ini itu. Mengapa pendeta diterima dan disahkan dulu sebagai anggota konferensi tahunan, baru kemudian ditahbiskan dalam sidang konferensi tahunan, bukan dalam ibadah jemaat. Kalau HKBP, GKI, dan lain-lain, Gereja Jawa, Gereja Sunda, itu ditahbiskan dalam jemaat. Mengapa pendeta GMI yang walaupun sudah pensiun 65 tahun seperti aku ini masih tetap aktif? Pendeta Pasar Ibu masih tetap aktif sebagai anggota konferensi tahunan. Karena rumahnya, gerejanya dong. Jangan diusir dari rumahnya. Berbeda dengan di gereja tetangga, misalnya HKBP, kalau seorang pendeta memasuki urusan pensiun, tidak lagi diundang dalam persidangan sinode godang. Mereka diberi predikat Padita Nasudagogo. Pertanyaan, mengapa gereja metodis ada badan yang khusus bernama BPLPJ atau Board of Ordained Ministry yang bertugas mengurusi segala sesuatu menyangkut kependetaan. Mulai dari rekrutmen sampai mati. Yang diistilahkan dengan from the womb to the tomb. Sampai memorial service BPLPJ yang urus. Dan banyak lagi kekhasan pendeta GMI dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Ada saya buat catatan kaki. Di HKBP misalnya, seorang yang sudah tamat STT mengajukan lamaran ke kantor pusat HKBP melalui Biro Kepegawaian. Jadi lamaran kita bukan ke UKP. Yang ada UKP, kalau bagi saya itu UKP tempelan itu. Nggak ada itu di dalam sistem gereja kita. Mereka yang lolos ujian seleksi di kantor pusat HKBP akan ditugaskan melayani di jemaat di bawah bimbingan seorang pendeta senior. Yang kemudian diberi predikat kandidat pendeta atau vikar. Setelah 3 tahun melayani, dites lagi dan mereka yang lulus tes akan ditahbiskan dalam suatu ibadah khusus di sebuah jemaat. Bukan di sinode godang pendeta ditahbiskan. Bukan di rapat pendeta, pendeta ditahbiskan di jemaat. Dengan kata lain, proses pemendetaan di HKBP itu bukan urusan sidang pendeta HKBP. Ada sidang pendeta HKBP, ada rapat pendeta. Ketua rapat pendeta itu sekarang itu Robinson Butar-Butar, calon Epurus sekarang. Bukan di situ pendeta diproses, tidak. Beda barang itu. Seperti halnya dalam urusan gereja metodis. Oke, jelas itu ya. Dalam tradisi gereja metodis yang berlatar belakang Amerika itu, kita bukan berlatar belakang Inggris ya. Sebelum seorang pendeta ditahbis menjadi pendeta, lebih dahulu bersangkutan disahkan dan diterima menjadi anggota konferensi tahunan. Dan dalam pertemuan pendeta clergy session, baru kemudian yang bersangkutan ditahbis oleh bishop bersama dengan para district superintendent dalam sebuah ibadah penutupan di sidang konferensi tahunan. Sebagai catatan sebelum konferensi Natal, Christmas Conference dulu, ini catatan penting, dilaksanakan pada Desember 1784, ada 80 orang pengkhotbah metodis di Amerika pada Christmas Conference itu, Methodist preacher, yaitu yang mereka yang sudah dijadikan, dibentuk, diterima di Amerika, bukan yang diutus John West dari Inggris. Di benua baru, kemana tujuan orang Eropa pada waktu itu berimigrasi sejak Columbus menemukan benua baru itu. Mereka semua itu sudah menjadi anggota konferensi tahunan Metodis. Methodist Annual Conference, Conference 11 tahun. Sebelum mereka sebahagian ditahbiskan pada Christmas Conference, padahal tidak seorang pun di antara mereka yang sudah ditahbiskan menjadi pendeta ordained minister. Anggota konferensi tahunan sudah. Pendeta belum. Itu bedanya. Francis Asbury itu sudah anggota konferensi tahunan mulai dari konferensi tahunan di Inggris. Tapi ditahbis baru pada tahun 1784. Jadi beda anggota konferensi tahunan sebagai status, beda pendeta tahbisan. Para pengkhotbah metodis itu sejak 1773 sudah mengadakan konferensi tahunan tiap tahun di Amerika. 1773 ya. Yaitu 11 tahun sebelum Christmas Conference. Untuk membicarakan tugas pelayanan dan penginjilan mereka. Sementara penahbisan perdana pendeta di Amerika
baru dilakukan pada konferensi Natal tahun 1784, 11 tahun kemudian ketika Francis Asbury ditahbiskan menjadi deacon, elder, dan bishop selama konferensi Natal itu berturut-turut. Hari Senin ditahbis dia deacon, pendeta muda, Selasa dia ditahbis elder, dan Rabu dia ditahbis bishop sesudah terpilih. Berturut-turut dalam 3 hari. Itulah konferensi Natal, konferensi luar biasa. Irregular conference katanya gitu. Dan 12 orang pendeta metodis baru di Amerika tahun 17. Mereka semua sudah anggota konferensi tahunan sebelumnya. Sudah berapat tiap-tiap tahun. Dan seperti kita tahu bahwa pada konferensi Natal itulah secara resmi dilahirkan gereja metodis yang bernama Methodist Episcopal Church. Yang sekarang bernama United Methodist Church. Itu sejak tahun 69 mereka ganti nama setelah melalui perjalanan liku-liku yang panjang dalam sejarah Amerika. Baca buku saya ini tentang itu ya. Saya jelaskan itu di situ. Oke, seperti sudah disinggung di atas, setelah peristiwa Aldersgate 1738 ketika John Wesley, apa yang dialami di Aldersgate itu ini yang cetak tebal ini saya bikin. John Wesley mengalami kehangatan jamahan Rohul Kudus. John Wesley mengalami kepastian keselamatan. John Wesley mengalami pengampunan dosa. John Wesley mengalami keselamatan dari hukuman dosa dan kematian. Dan John Wesley mengalami kedamaian bersama Allah. Peace with God. Itu Aldersgate. Maka John Wesley menjadi seorang pelopor gerakan revival abad 18 yang mengubah sejarah gereja di Eropa dari gereja yang suam-suam kuku dilanda roh abad percerahan menjadi gereja yang bangkit dan giat melaksanakan amanah agung Yesus Kristus dengan lahirnya gerakan pekabaran Injil sedunia di Eropa dari berbagai denominasi. Lutheran di Jerman misalnya lahir RMG, Rheinische Mission Gesellschaft. Presbyterian di Belanda misalnya melahirkan NZG, NZT, Nederland, Zendeling, Vereniging, Baptis, dan lain-lain sebagainya. Serta mereka mengutus ribuan misionaris ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Dan salah satu buah gerakan pekabaran Injil sedunia itu adalah kita, GMI yang merupakan anak kandung, ya, anak kandung dari gereja metodis di Amerika yang bernama United Methodist Church, melalui Board of Mission of the Methodist Church yang dilahirkan 1819 dan telah mengembangkan sayap gereja metodis sampai ke seluruh dunia, Eropa, Afrika, Latin Amerika, Asia, Australia, sampai ke seluruh dunia. April yang lalu tahun 2019, saya dan 2 bishop kita dan Pak Tahir diundang merayakan bicentennial dari badan ini, Board of Mission of the Methodist Church di Atlanta. Ya kan, Pak Bishop? Itu. Perlu diingat. Ya. Perlu diingat bahwa tradisi kependetaan dalam gereja metodis berakar pada tradisi Anglikan. Kita ini anaknya Anglikan kita ini. Karena John Wesley ada pendeta Anglikan sampai akhir hidupnya. John Wesley itu pendeta Anglikan. Walau dia mengobarkan revival dan gerakan metodis, dan walau John Wesley mengkritik tajam pendeta-pendeta Anglikan dan gereja Anglikan sebagai gereja yang suam-suam kuku, nah, itu kritik John Wesley ke gereja Anglikan waktu itu, gereja negara, tanpa vitalitas rohani. Dan walau dia dikeluarkan dari gereja Anglikan, tapi dia tetap setia mempertahankan kesetiaan sampai mati kepada gereja Anglikan, dan menganjurkan orang metodis tetap setia mengikuti perjamuan kudus di gereja Anglikan di Inggris dan di Amerika sebelum Christmas Conference. Di dalam gereja Anglikan dikenal 3 order atau tahapan, lapisan. Ya, jadi ini beda dengan order yang tadi ya, yang diwarisi dari gereja Katolik, yaitu deacon, presbiter, dan bishop. Tradisi ini juga dipertahankan oleh gereja metodis sebagai yang alkitabiah dengan mengadopsi istilah-istilah deacon. Dulu ada deacon, tahun 73 diubah jadi guru Injil. Jadi saya tidak pernah deacon, tapi pendeta Tambunan RPM bishop itu tidak pernah guru Injil itu. Tama STT Jakarta langsung ditahbis deacon. Tobing deacon yang masih hidup sekarang ya. Tapi kalau kami yang senior macam Siahan tidak deacon lagi itu, Wilmar Siahan udah guru Injil itu. Produk tahun 73 disiplin. Tapi kalau baca liturgi pelantikan guru Injil di agenda kita itu persis sama dengan liturgi pelantikan deacon
di gereja-gereja yang masih mengkaitkan Singapura, Malaysia, dan Amerika. Perlu juga diketahui bahwa Gereja Metodis United Methodist Church bukanlah sebuah gereja yang bersifat nasional, tetapi bersifat internasional. Ya, seperti saya katakan tadi, ya utuh dia kan, pernah pecah tapi bersatu kembali. Sama dengan KTS pernah pecah dulu kan, hampir pecah, udah didaftar di Departemen Agama. Sesuai dengan ciri khas dan karakteristik organisasi Metodis yang dikenal dengan istilah connectionalism, saling terhubung. Gereja United Methodist Church sekarang meliputi Amerika, nah, itu yang paling besar, 10 juta anggotanya. Afrika besar juga, Eropa ada di Swiss, ada di Jerman, ada di Finlandia, dan Asia, Filipina. Filipina itu setia, tidak mau otonom. Ada 66 bishop aktif di United Methodist Church semuanya di dunia ini, 46 di Amerika, 13 di Afrika, 4 di Eropa, 3 di Filipina yang melayani ratusan konferensi tahunan. Ada satu bishop, kalau di Afrika bisa satu bishop memimpin 6 konferensi tahunan. Nanti baca, saya harapkan bapak-bapak yang berminat mengetahui lebih dalam tentang kemetodisan sedunia, di Google ada ini namanya United Methodist Church Handbook, 60 halaman aja. Google aja United Methodist Handbook. Anda akan lihat nanti anatomi, peta gereja-gereja Metodis di dunia. Ada satu bishop di Kongo bisa memimpin 6 konferensi tahunan di negara-negara kecil di Afrika sekitarnya. Biasa itu. Nah, yang melayani ratusan konferensi, tapi masih banyak buah gerakan perkabaran Injil Metodis itu, baik yang di Amerika maupun di Inggris, yang tersebar di Asia, Amerika Latin, yang memutuskan menjadi gereja Metodis yang otonom, termasuk kita Gereja Metodis Indonesia menjadi gereja otonom tahun 64, termasuk Malaysia, termasuk Singapura, karena kita dengan Malaysia dan Singapura satu central conference namanya, konferensi sentral. Jadi satu bishop dulu di Singapura, terakhir itu kalau saya nggak lupa Bishop Amstutz, Hobart Amstutz. Itu bishop yang terakhir di sebelum Malaysia, Singapura, dan Indonesia mandiri tahun 64, Hobart Amstutz. Arti otonomi adalah secara struktur GMI tidak lagi bagian dari UNC. Jadi jangan dibikin, ada saya lihat pendeta Metodis dibikin di kaosnya di belakang United Methodist Church katanya. Sejak kapan kawan ini pendeta Amerika? Dalam hati saya gitu, tapi saya nggak pernah bilang. Kita bukan United Methodist Church, kita Gereja Metodis Indonesia. United Methodist Church itu di Amerika. Filipina masih United Methodist Church karena mereka belum mandiri, belum otonom. Hubungan yang selama ini dipelihara adalah hubungan partnership in mission, ya. Hubungan apa namanya itu? Hubungan partnership. Walaupun setiap konferensi agung United Methodist Church yang dilakukan 4 tahun sekali ada undangan ke GMI, gereja-gereja otonom, tapi statusnya bukanlah delegasi, tetapi peninjau, ya, peninjau tanpa hak suara. Namun demikian, semangat koneksionalisme sebagai sesama gereja Metodis dan sebagai sesama pendeta Metodis hingga sekarang masih merupakan ciri khas gereja Metodis di seluruh dunia. Semoga kita pendeta GMI tetap memahami dan menghayati spirit koneksionalisme kita yang sangat historis dan sangat teologis itu. Nah, silakan rekan-rekan semua kalau ada pertanyaan yang menyusul. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin masih ada lagi, kami persilakan. Ini ada dari Pendeta Dewi dan juga Pendeta Tumuan tentang kependetaan, bahwa intinya begini, bahwa pendeta itu ditahbiskan di konta dan rumah pendeta itu adalah konta. Lalu kenapa ada juga yang disebut dengan pendeta non konta? Seperti itu kira-kira, Pak. Oke, kalau itu gampang. Apa dasar teologis dan sejarahnya gitu, Pak? Kemudian masalah penempatan yang untuk tahun ini bukan di konta, Pak, ya?
Oh, ya. Ya. Lalu juga tentang roh konta itu sendiri, yang ada tadi apa itu Pak, fraternity, apa satu yang tiga itu, kenapa sekarang ini sepertinya apa ya, mengalami pemudaran seperti itu Pak? Oke. Ini dari Pendeta Henry Jire Semarang. Oke, lanjut. Dan juga Pendeta Maurice Daulay. Itu pertanyaan yang mirip, Pak. Jadi begini, saudara-saudara sekalian. Begini. Jadi, pendeta ditahbiskan di konta, diterima menjadi anggota konta, gitu kan? Ya. Jadi, harus dijelas, inilah tugas BPLPJ sebenarnya. BPLPJ pun harus pakar itu. Kalau nggak pakar BPLPJ soal disiplin, bisa bias terjadi. Jadi saya sudah bilang tadi, beda status anggota konferensi tahunan, beda status sebagai ordained pastor atau pendeta yang ditahbiskan. Saya sudah bilang tadi, Francis Asbury itu sudah anggota konferensi tahunan di Amerika 11 tahun membership of the annual conference, karena mereka udah berkonferensi tahunan. Baru 11 tahun kemudian ada gereja Methodist Episcopal atau Methodist Episcopal Church dalam konferensi Natal, ditahbislah dia jadi pendeta. Apa artinya ditahbis jadi pendeta? Bolehlah dia melayankan perjamuan kudus ke umatnya. Sebelumnya nggak bisa. Karena itu tradisi Katolik dan Anglikan, deacon, priest atau elder dan bishop. Maka itu di Inggris dan di Amerika, John Wesley dan Francis Asbury dan pengkhotbah Metodis di Amerika sebelum Christmas Conference itu menganjurkan semua umat mengikuti perjamuan kudus di gereja-gereja Anglikan. Karena belum ada tahbisan pendeta di Metodis. Nah, jadi tahbisan itu pertama dan utama tujuannya adalah untuk pelayanan sakramen, tahbisan dan perjamuan kudus. Sedangkan pengkhotbah itu tekanan John Wesley, revival, preacher, itu tidak perlu tahbisan. Itu dia. Pengkhotbah, mengkhotbahkan firman Tuhan itu ciri gereja Metodis banyak dilakukan oleh lay preacher. Oleh Thomas Maxfield di Amerika, oleh Francis Asbury, oleh Fillmore, oleh Thomas Webb, para pionir gereja Metodis di Amerika itu. Mereka bukan pendeta. Di mana perjamuan kudus mereka? Di gereja Anglikan. Nah, pertanyaan. Kalau sudah diterima anggota konferensi tahunan, biasa di dalam tradisi kita kan hari Sabtu itu. Baru ditahbiskan hari Minggu. Adakah pendeta ditahbiskan tanpa konferensi tahunan? Ada. Siapa? Saya kasih contoh. Pendeta Chevrolet Lumbantoruan tahun 90-an, kalau saya nggak salah, itu adalah pensiunan direktur perkebunan PTP, kuliah di STT Cipanas, dia pintar, anak pendeta HKBP, dia pengen jadi pendeta. Beliau udah meninggal ya, mudah-mudahan dia dengar di sorga dan kata-kata saya ini tidak lari dari fakta. Dia mau jadi pendeta, di HKBP ditolak dia. Lalu datanglah dia ke almarhum Bishop. Apa? Melaporlah dia dan akhirnya pendek cerita, karena umurnya udah 50 sekian, udah hampir 60 waktu itu, diterimalah dia, diproses, ditahbiskanlah dia jadi pendeta, tapi bukan anggota konferensi tahunan sebenarnya. Karena apa? Karena dia tidak terikat kepada covenant tadi yang dibaca oleh Son yang diterjemahkan itu. Perjanjian kebersamaan dengan pendeta yang terikat pada prinsip dan dogma itinerasi.
Itinerary artinya siap pindah, siap mati, siap berkhotbah. Itu prinsip itinerary. Itulah komitmen yang dikatakan tadi, bahwa tiap-tiap pendeta itu adalah terikat pada perjanjian bersama para pendeta itu, sehingga orang yang ditahbiskan dengan tidak anggota konferensi tahunan boleh melayani perjamuan kudus, boleh berkhotbah, boleh membaptis, boleh. Apa yang tidak boleh? Dia tidak anggota konferensi tahunan. Kalau tidak anggota konferensi tahunan, lalu apa bedanya? Oh, dia tidak boleh pindah-pindah, boleh melayani di jemaat atau di satu lembaga atau di mana, tapi dia tidak terikat kepada prinsip berpindah-pindah, traveling preacher. Pendetaan itu seperti lumba turuan, walaupun dalam kenyataan sila mata sila uang, saudara-saudara. Akhirnya fakta bicara, beliau itu pernah juga anggota konferensi agung. Ya mestinya nggak bisa, karena yang bisa anggota konferensi agung harus anggota konferensi tahunan. Boleh lihat bedanya, bisa nangkap bedanya. Halo? Bisa Pak, sedikit Pung. Lanjut. Kalau misalnya mengenai almarhum pendeta Chevrolet, saya pikir no problem. Maksud pertanyaan saya adalah misalnya dia diproses sesuai dengan proses BPLPJ yang mungkin kita tahu, ikut on trial 1 atau calon guru Injil dulu, jadi guru Injil, ikut on trial 1, lalu diterima menjadi anggota kontak. Lalu ditaris di konferensi tahunan. Tetapi kemudian sesudah dia jadi pendeta, dalam perkembangannya di konak, entah mungkin konak 2000 berapa, saya kurang paham karena belum peserta konak, tapi beritanya kalau beberapa pendeta kemudian karena statusnya sebutlah PNS, sehingga mereka tidak lagi menjadi anggota kontak, padahal mereka diproses sesuai dengan pendeta-pendeta yang terikat dengan sistem ini. Lalu perkembangannya kemudian gitu. Itu Pak. Begini, kasuistik ini. Jadi di Amerika pun sampai sekarang, di Singapura pun sampai sekarang, anggota konferensi tahunan yang sudah pendeta anggota konferensi tahunan, atas permintaan sendiri, atas kemauan sendiri, boleh dia melepaskan keanggotaan konferensi tahunannya, tetapi tetap pendeta. Itu namanya disebut lokal pastor, kira-kira istilahnya begitu. Pendeta lokal, jadi tidak lagi pendeta nasional dia yang berpindah-pindah, yang terikat kepada itinerary. Misalnya kok Pak Tomuan bilang, aku udah capek pindah-pindah ini, Pak Bishop, Pak BPLPJ, aku nggak usah lagi anggota konferensi tahunan, tapi aku dibolehkan dong melayani tetap di Damai Sejahtera. Di mana gerejamu itu? Boleh nggak? BPLPJ akan pertimbangkan dan kabinet besok akan pertimbangkan. Kau diberikan status lokal pastor. Memang terminologi di gereja kita itu miskin. Kalau di Amerika itu banyak itu pilihan-pilihan terminologi kategori. Jadi bisa itu, bisa atas pilihan sendiri, permohonan sendiri. Jadi misalnya siapa yang ditahbiskan baru pegawai negeri, itu sebenarnya atas pilihan dan kemauan sendiri. Dia tidak lagi terikat kepada itinerary. Dia tidak lagi terikat kepada fraternity. Mana fraternity lagi itu? Dia udah pejabat negara. Tapi tetap terhitung pendeta metodis kan? Pendeta metodis bisa melayani, bisa asisten pendeta. Kalau ada jemaat yang butuh, boleh-boleh aja. Tapi dia bukan anggota konferensi tahunan, tidak punya hak vote ke konferensi agung, tidak punya ada privilege yang dimiliki anggota, tidak bisa distrik superintendent, tidak mungkin bisa dipilih jadi bishop dan lain-lain sebagainya. Itu pilihan, ada itu. Misalnya ada pendeta sudah melayani 20 tahun, udah mapan dia di Singapura, di Amerika, di mana-mana, bishop,
BPLPJ, saya mohon saya lokal pastor aja. Bisa, khotbah bisa, perjamuan bisa, memberkati bisa, dan lain-lain sebagainya bisa. But you are not the member of the annual conference any longer. Itu bedanya. Pemahamannya begitu. Jadi memang disiplin 2017 itu sudah ada rumusan di situ, ya kan kita yang bikin itu. Bahwa masalah penempatan gimana Pak Daule? Penempatannya lewat konta nggak Pak? Boleh lewat konta, tidak apa-apa. Walaupun bukan anggota? Bukan anggota. Karena guru tapi Injil bisa lewat konta penempatan? Guru Injil pun zaman saya ditempatkan di konta saya. Baru tamat alumni STT HKBP, tahun pertama saya dibacakan penempatan saya di konta. Itu sebenarnya di konta. Hanya kedepannya kalau bisa begitu Pak, nanti bisa kayak Pentakosta kita Pak, bisa independen masing-masing. Kalau semua minta lokal pendeta gitu, kedepannya bisa kayak Pentakosta, kita nggak pindah-pindah. Loh, itu kan tidak semua disetujui, kan ada prosesnya. Kalau misalnya ke depan berkembang seperti itu Pak, ini kan ada wacana gitu ya, ada kayak selah gitu. Jangan kecilkan Pentakosta, gereja terbesar di dunia ini sekarang gereja Pentakosta. Bukan kecilkan Pak Pendeta. Anggotanya gereja Pentakosta di dunia ini kita sekarang. Udah beda. Hah? Nanti kita sudah nggak kayak metodis gitu loh kalau seperti itu Pak. Jadi mutasi sudah nggak berlaku ke depannya. Begini, tergantung kita. Korea nggak ada penempatan di gereja metodis Korea sejak tahun 73. Mereka tidak Pentakosta, tetap metodis. Ya, itu semua dimodifikasi. Sesuai dengan konteks dan sejarah. Yang penting tahu. Tahu akarnya, tahu pohonnya, tahu rantingnya, tahu cabangnya, tahu daunnya. Siapa? Jangan terus cap dulu Pentakosta. Kenapa namanya Pentakosta? Jangan citrakan Pentakosta negatif. Pentakosta gereja yang paling... Tunggu dulu. Pentakosta adalah gereja Protestan yang paling pesat berkembang di dunia sekarang. Gereja yang paling besar di PGI gereja apa? HKBP. Salah. Apa gereja anggota PGI yang paling besar, Pak Dion? GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. Itu yang paling besar anggotanya. Iya, GPDI. Ya. Pas. Jadi itu ceritanya, boleh. Oke. Nah, kasih, Pak. jadi misalnya ada beberapa pendeta yang sudah ditahbiskan, sekarang jadi pegawai negeri, dibuat aturan dia tidak lagi anggota konferensi tahunan, bisa. Dia bisa melayani, bisa. Kalau dia, ya harus ditanya Des lah. Kalau misalnya di Palembang, Pak Sony, siapa pegawai negeri di daerahmu? Si Bagus. Pendeta Bagus. Coba bilang, kamu mau melayani di mana? Pendeta Ragnar, 2 orang itu. Boleh. Ada jemaat nggak mau dia pegang? Boleh. Boleh dia hadir di konta? Boleh. Karena guru Injil pun sejak awal itu karena udah luda, tahu luda, banjir tenaga, tak cukup lagi hotel, tak cukup lagi wisma, maka guru Injil tidak diikutkan konferensi tahunan. Kalau saya dulu tamat tahun 73, tahun 78, saya sudah masuk konferensi tahunan. Lihat notulen itu, suara saya di situ udah menggelegar-gelegar di situ. Udah meledak. Masih ada pertanyaan Pak Daula yang sehubungan dengan ini. Apa? Kalau dia udah guru Injil, mentok lah di guru Injil, cukup lama gitu. Terus yang minta itu justru lokasi pelayanan dia, aduh, jadikan pendeta aja lah guru Injil kami ini, gitu. Nggak ada hak jemaat mengusulkan jadikan pendeta, itu udah di tangan BPLPJ. Dan guru Injil itu ya pengen juga jadi pendeta. Iya, karena kan dirasakan ada kebutuhan pelayanan itu di situ. Itu gimana ada Pak? kita proses beberapa itu di BPLPJ, tetapi belum bisa lolos. Kalau mau dikembalikan Bishop KW, Bishop Sabam dan Tahir kalau ada di sini, belajarlah kemetodisan. Awalnya gereja metodis itu mengenal 3 level itu saya bilang, deacon, elder, bishop, kan itu kan. Tahun 73 dihapus deacon. Karena di HKBP ada diakones dan itu perempuan. Mana ada deacon gitu. Lalu dihapus, diganti namanya jadi guru Injil. Andai kata kita pertahankan deacon, dia bisa dipanggil pendeta. Kalau sebutan itu perlu gitulah. Pendeta, katanya itu. Cuma di dalam tradisi gereja metodis, pendeta itu... Apa?
Pak Daulay. Ya. Pertanyaan lagi. Itu anaknya pendeta Kenneth Johnson, Philip namanya. Dia diaconal minister, Pak. Jadi bukan pegang jemaat gitu, tapi ditabiskan sebagai diaconal minister. Apakah itu di Amerika, di UMC? Jadi itu bagaimana Pak Daulay tentang diaconal minister? Terlibat dalam pelayanan khotbah dan sebagainya, memang, tapi bukan pentabisan. Jadi memang begini ya. Mudah-mudahan kutulis nanti semua itu kalau ada gunanya. Kalau di gereja metodis itu, saya udah bilang, originalitasnya itu yang kita warisi dari Katolik dan Anglikan. Level pendeta itu 3 kan, itu kan saya bilang tadi kan, deacon, elder atau priest dan bishop. Uskup kalau di Katolik ya. Uskup. Nah, itu dalam arti tertentu dengan modifikasi diwarisi gereja metodis. Beda dengan presbiterian. Nggak ada yang gitu-gitu di presbiterian. Di reform nggak ada itu. Pendeta cukup. No bishop. Nah, jadi di gereja metodis itu ada deacon. Deacon itu adalah tangga untuk pendeta, elder dulu. Nah, tapi di Amerika sekarang Sony, sejak 96, Konferensi Agung di Denver, Bapak ikut itu di Denver yang bawa paduan suara dari metodis itu di Denver. Nah, saya ikut tampil di layar sama Hillary Clinton waktu itu. Tapi isi konferensi agung itu nggak kalian simak. Kami nyanyi saja habis itu. Jadi di konferensi agung Denver tahun 96 itu, konferensi agung metodis di Amerika memutuskan bahwa deacon itu adalah tahbisan permanen, pilihan itu. Bukan tangga lagi menuju elder. Nah, jadi deacon itu artinya adalah diaconal ministry. Tetap kalau disebut itu, tetap dia disebut pastor. Boleh melayani, tetapi dia tidak ikut ditahbiskan sebagai pendeta, ordain pastor yang bisa melayani perjamuan kudus. Itu tidak. Deacon itu hanya melayani di dalam pelayanan-pelayanan lokal, sosial, dan diakonia. Diakonia. Dari kata itu deacon kan, diakonia. Jadi dia bukan gembala sidang, asisten boleh. Bukan pastor in charge kalau bahasa Inggrisnya. Itu anak turman itu. Anak turmannya. Kenneth Johnson, diaconal minister. Oh, kalau anak turman itu apa? Itu iya, pendeta. Pendeta itu anggota BPLPJ itu di North Carolina. Iya. Oke, kembali ke laptop. Jadi memang kalau tidak dipahami sejarah ini, kalian semua ragu dan bingung apa ini. Ini harus baca ini, baca buku ini, harus baca buku ini, harus baca buku ini. Ini beratus di sini buku yang harus saya baca untuk menyajikan ini. Jadi, saudara-saudara sekalian, ya begitulah gereja kita. Kita warisi satu tradisi gereja metodis dari Amerika. Ada konta, ada kona, ada bishop. Bahkan kita jor-joran mau bikin 3 bishop. Padahal gereja kita cuma 100.000. Di Amerika itu satu bishop bisa 400-500 ribu anggotanya. Ya toh? Kita bikin 2 STT. Padahal anggota kita cuma 100.000. Di Amerika itu 10 juta, cuma 13 STT-nya. Ini di buku Handbook of the United Methodist Church ini ada daftar STT di Amerika itu. Walaupun ada dari luar STT Metodis itu seperti kita, direkrut juga menjadi calon-calon pendeta. Nggak apa-apa. Yang penting dipelajari 3 mata kuliah, sejarah, disiplin, dan teologi gitu. Itu yang pertamanya. Jadi memang kalau pendeta, nanti saya bahas di bagian kedua makalah saya itu. Saya belum masuk ke pendetaan ini. Baru konferensi tahunan bahasan saya ini. Belum masuk ke halaman 12 ya. Halaman berapa ini, Eben? Halaman 12. Tugas pendeta gini, syarat-syarat dan status pendeta, panggilan pendeta nanti
Kalau ada waktu. Habis makan siang, Pak. Lanjut kita. Jadi yang kedua, penempatan bukan di konta ya. Ada tadi ya, yang lalu itu. Itu apa? Bagaimana? Kalau Anda mempelajari sejarah penempatan di gereja Metodis, termasuk di GMI, penempatan itu bukan konta yang bikin. Penempatan itu kabinet yang bikin. Itu tugas kabinet, bishop dan para distrik superintendent. Itu cuma wadahnya dibaca di konta. Itu penempatan bukan keputusan konta. Awalnya penempatan dulu di gereja Metodis itu zaman-zaman pertama Bishop Asbury dan bishop-bishop selanjutnya. Itu bukan tiap tahun, tiap 6 bulan. Untuk mengejar imigran-imigran yang datang bersesak-sesak dari Eropa ke Amerika. Jadi Bishop melihat, oh di sana sudah ada pemukiman baru. You go there. Siap Bishop katanya. Karena katanya 80% pendeta di Amerika zaman Francis Asbury itu selibat, tidak kawin. Tidak kawin. Karena nggak ada waktu mengurus rumah tangga. Nggak ada waktu pacaran. Nggak ada waktu... Itu selibat, termasuk Francis Asbury itu nggak kawin itu. Selibat itu. Jadi penempatan itu kalau dibuat di luar kontak karena situasi dan kondisi ya biasa itu. Nah, itu namanya order. Asal kita udah sepakati, kabinet udah sepakati, ya sudah. Itu tugasnya dia. Ya, itu dia. Jadi jangan dianggap konta itu yang memutuskan penempatan. Mana pernah dibahas penempatan di konta? Hanya dibaca toh. Kalau sekarang di Amerika sebelum konta udah diebarkan penempatan. Sebelum masuk sidang, penempatan sudah selesai. Itu. Sudah ya? Itu nomor 2. Nomor 3, kenapa order fraternity revival kurang ditekankan? Itu makanya saya sampaikan di sini ya, kita kembali ke laptop itu. Ya, itu disebabkan karena memang kita tidak mengerti substansi. Ini sama dengan kembali ke dasar seperti Indonesia. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 dan kembali ke Pancasila. Boleh aja demo, boleh aja ini segala macam. Tapi roda rel kita kembali. Fraternity, order, disiplin, revival, KKR, kebangunan rohani, pendalaman Alkitab, kerohanian dan lain-lain. Itu namanya revival. Order itu disiplin. Siapa melakukan apa, wadah apa yang kita berdayakan. Nah, wadah Zoom ini bagian dari bisa masuk di disiplin. Nanti ini Zoom ini bisa aja masuk di disiplin. Artinya sejarah peradaban manusia udah berubah gara-gara pandemi ini kan. Ya. Apalagi yang missing? Ada lagi? Iya, ini Pak, ada satu ini barangkali udah beberapa kali terjadi juga di gereja kita. Misalnya tentang oknum-oknum pendeta yang mungkin ada masalah asusila, masalah pelanggaran seperti itu, dan dikeluarkan dari gereja Metodis. Lalu bagaimana kependetaan mereka? Jubah yang diberikan oleh gereja Metodis kepada mereka. Bagaimana? Apakah kita biarkan atau ditarik kembali oleh Metodis? Begitu Pak. Ya, jadi kan yang penting kalau sudah artinya dikeluarkan dari keanggotaan konferensi tahunan, itu namanya bukan lagi pendeta Metodis. Itu bukan lagi anggota persekutuan pendeta Metodis. Itu bukan lagi anggota fraternity, bukan lagi anggota clergy session. Itu bukan lagi anggota keluarga kependetaan Metodis. Mau dia sebut dia bishop, mau dia sebut dia paus, suka-suka dia lah di situ. Seperti baru-baru ini ada di Medan katanya udah ada bishop A, bishop B, bishop C dilantik oleh entah siapa itu. Itu tahu kan beritanya itu kan? Udah bishop sianu kata untunglah
wilayah 1 udah merehabilitasi teman-teman pendeta yang sempat di luar pagar itu kan. Dan sempat katanya beberapa orang itu dipredikat diberi predikat bishop gitulah. Jadi artinya kalau kita mau jadi apa, dia entah jadi pendeta, dia di luar diterima gereja lain, itu urusan mereka lah itu. Tapi dia bukan lagi bahagian dari persekutuan kependetaan gereja Metodis. Jubahnya mau kau tarik jubahnya, dijahitkannya lagi kalau jubah dalam arti materi, dalam arti nggak ada hubungan dengan itu. Di AKBP itu simbolik jubah itu kan. Nanti akan ada yang bertanya, jubah pendeta Metodis itu warna apa? Jadi kita ini jangan menjadi konservatif, ortodoks dan fanatis seperti sekte. Jadi jubah di gereja Metodis ya terserah, mau jubah putih, mau jubah merah, mau jubah hijau, mau jubah hitam, stola, mau stola Batak, mau stola Sumba, mau semua bebas. In essential unity, non essential free. Ya kan? Tapi kalau Katolik itu tiap warna ada arti. Tempat duduk kursi paus beda dengan kursi uskup, beda dengan kursi imam, beda. Simbolisnya tinggi. Jadi nggak usah. Saya ada lagi yang berjubah dibikin strip kesarjanaan 2, 3, 4. Itu ya kalau dia senang dengan itu silakan, nggak apa-apa. Saya mau bertanya, ya saya senang sekali belajar dari Bapak karena Bapak banyak ilmunya. Begini Pak, kita kan harus kembali ke akar kita gitu ya Pak. Kita tahu bahwa Gereja Metodis Indonesia itu otonom Pak tahun 64, artinya terpisah dengan UMC Pak. Nah karena itu kalau Bapak ini selama ini atau banyak hamba-hamba Tuhan senior-senior selalu menjelaskan sesuatu merujuk ke handbook UMC. Itu bukan kita Pak. Kita nggak ada handbook kita. Makanya sekarang ini sering sekali serba salah, serba boleh. Banyak ada yang mengatakan, oh metode boleh. Terus Bapak tadi bilang in essential unity dan seterusnya. Karena apa? Karena kita nggak ada handbook Gereja Metodis Pak. Jadi kita tidak bisa menjadikan suatu ukuran atau apa yang menjadi pegangan ketika kita melayani, semua jadi boleh-boleh, apalagi dia pejabat. Oh, sangat boleh, Pak. Itu saya pikir perlu kita pikirkan. Terus yang kedua, Bapak, pertanyaannya, kenapa di Gereja Metodis nggak ada handbook? Apa yang kita percaya aja nggak kita buat di handbook kita, Pak? Sehingga Bapak tadi di dalam materi Bapak itu, Bapak mempertanyakan Calvinis dan seterusnya, kita nggak kenal. Loh, apa memang yang kita pelajari, apa yang kita imani, apa yang kita percaya, ada nggak itu dibahas di handbook Metodisnya? Itu ya Pak. Yang kedua Pak, ya. Terus yang kedua, kita sekarang ada 3 konferensi Pak ya, konferensi wilayah. Kalau merujuk ke Amerika, mereka itu kan berdasarkan state Pak itu. Kalau ke Singapura itu berdasarkan race, berdasarkan suku. Tapi kita berdasarkan apa? Hanya karena berantem bikin wilayah. Nah ini apa sih sebetulnya yang mempersatukan kita sekarang Pak? Tidak ada lagi. Apakah UKP? Nggak ada UKP. Disiplin. Sekarang milih bisu pun sudah wilayah masing-masing. Nah apa sih yang mempersatukan kita? Itu pun perlu kita pikirkan lagi Pak. Ya supaya kita bisa dengan bangga mengatakan kita ini Metodis Indonesia Pak. Bukan Metodis Amerika. Makasih Pak. Maka itu kita bikin SOM ini. Ya kan? Tujuan kita adalah menyamakan persepsi, ya keluar handbook kita nanti. Menyamakan pengertian, menyamakan gerak langkah, maka kita bikin pembelajaran SOM ini. Karena ilmu kita, latar belakang kita berbeda-beda, jam terbang kita berbeda-beda. Jadi ya memang perlu ya disiplin itu handbook kita itu dalam arti tata dasar aturan main dalam bergereja. Tapi handbook dalam arti apa dan bagaimana anatomi Gereja Metodis Indonesia boleh dibikin, nanti bilang aja Dewan Bishop bikin itu. Ya kan? Bukan tugas
saya lagi itu. Saya hanya menyatakan bahwa memang kita otonomi ya, tapi ya ada istiadat kita bukan datang dari Papua, bukan datang dari Jerman. Tradisi-tradisi kita, Anda jadi pendeta anggota konferensi tahunan, nggak kita tiru dari Jerman, dari Inggris, dari Belanda itu, dari Amerika itu, bos. Ada leader di jemaahmu, ya kan? Itu nggak ada di Jerman itu, nggak ada di Inggris itu, nggak ada di Belanda itu, dari Amerika. Ada lay speaker yang di bahasa Batak di kampung kami disebut low speaker, pengeras suara kan itu kan, karena nggak tahu mempronounce lay speaker. Oh, low speaker katanya gitu kan. Itu dari Amerika itu, dari metodis di Amerika. Jadi jangan bilang, ada pernah di konferensi agung, pernah saya tanya warga jemaat, kita jangan terlalu banyak mengacu ke Amerika, jadi mengacu ke Papua Nugini. Indonesia aja sebagai negara yang baru belajar demokrasi, dia pergi belajar demokrasi bukan ke Afrika, bukan ke Latin Amerika. Kemana dia belajar demokrasi? Itu, kalau DPR mengadakan kunjungan itu ada anggarannya itu ke Amerika, ke Inggris, ke Belanda. Sama dengan gereja metodis. Kalau mau belajar ke metodisan yang ada di GMI sebagai anak kandung gereja metodis United Methodist Church itu ya belajar dari induknya. Jangan belajar ke Inggris, beda. Metodis di Inggris nggak ada bishop. Di Inggris nggak ada konferensi agung. Ya. Tapi konferensi tahunan mantap di situ. Nah, jadi ya serba salah lah kalau memang pemahaman tidak sama. Karena Anda keluar dari STTA, si yang lain keluar dari STTB, gurunya entah siapa. Kalau di Amerika itu beribu buku-buku kemetodisan sudah terbit, beribu. Di perpustakaan saya aja berapa ratus. Ya kan, Denny ini setengah Amerika ini, Denny Nenggolan ini. Beribu Pak. Jadi nggak perlu itu, perlu dong. Masa nggak tahu akar kita nggak tahu kita, ya kita nggak bertumbuh, ya kan? Kalau nggak ada akar yang nggak tumbuh, you have to dig or die, ya kan? Saya udah tunjukkan buku itu yang mengatakan gali atau mati. Kalau nggak digali nggak berakar. Maka itu gereja kita ini hidup segan mati tak mau, ini gereja metodis di Indonesia ini. Untung aja ribu HKBP tahun 80-90-an. Maka besarlah gereja metodis di Tapanuli. Kalau dulu waktu saya masih mahasiswa cuma 2 gereja metodis di Tapanuli. Ada 3 lah, Persambilan, Sigumpar, Lubalogu, itu aja. Oh, kalau sekarang udah 1 distrik. Syukurlah HKBP dalam tanda kutip kacau pada waktu itu. Maka itu saya selalu menerima imbasannya dari teman-teman saya pendeta HKBP. Ya kan? Saya beberapa kali dibully Porus Bonar Napitupulu. Karena saya sering ceramah dan khotbah di HKBP. Baik itu Sinode Godang maupun di Jakarta. Ya, itu gereja kita. Ya Pak, saya setuju Pak, kita memang dari Amerika itu warisan kita, sama seperti dari bapak-bapak iman kita kan, kita percaya kita ini Kristen itu bukan dari lahir, tapi kita ada warisannya. Cuman maksud saya, ya kita ini sekarang siapa gitu loh Pak, itu maksud saya, makanya tadi handbook itu harus jelas supaya kita memang betul kelihatan ini metodis Indonesia, bukan Amerika gitu maksudnya Pak. Saya kau tetap menghargai itu. Sebagai alumni pertama STT Wesley, pikullah beban itu, tulislah handbook, tulislah buku yang bisa jadi pocket handbook dari para pendeta, gitu dong. Pak, masalahnya Pak, kita nggak punya kampak Pak, hanya orang yang punya kampak yang bisa nebang kayu Pak. Apa kampak itu? Apa itu kampak? Artinya gini, kita kan nggak bisa membuat kebijakan kalau kita nggak menguasai bisa membuat keputusan gitu Pak. Jadi yang tentu yang lebih bisa memberi keputusan itu adalah para pemimpin itu yang membuat. Usulkanlah di kontak, kondis dan forum-forum lain. Tapi saya mau menulis buku ini 3 kali nanti saya ini jadi buku ini bulan Januari, Februari udah jadi buku ini. Nggak ada yang melarang saya bikin itu. Ya perlu handbook kita Pak. Saya sangat setuju supaya jangan ada lagi in essential unity, metode kita itu bebas, nggak ada rujukan gitu loh Pak, ya perlu rujukan memang.
rujukan kita daya disiplin ada. Ya memang miskin rujukan kita, ya kan? Miskin. Saya tahu miskin. Kalau saya baca buku disertasi saya ini yang saya tulis tahun 94-95, kadang-kadang saya ketawa. Ayo dona huboto, kira-kira gitulah. Aduh, dokter aku gara-gara ini dulu ya. Ini aja yang aku tahu, padahal 480 halaman ini. Udah diterbitkan 2 kali ini. Itulah disertasi. Disertasi itu sesudah dipertahankan 3 bulan kemudian disesali. Itu umum itu. Apa yang mempersatukan kita, Pak, di 3 wilayah ini, Pak? Pak Daulay. Apa yang mempersatukan kita di 3 wilayah ini sekarang? Ada konferensi agung 1, disiplin 1, almanak 1. Apa lagi yang mempersatukan kita? Langsung kepada pertanyaan Pendeta Ubah. Terima kasih Mang Daulay. Saya mau ini Pak, hanya karena sering saya dengar gak enak-enak di luar sana misalkan. Saya pernah pakai baju putih, karena saya pikir kan seperti dikatakan tadi tidak, itu bukan tidak terlalu esensi, gitu kan. Jadi karena dulu BPLPJ pernah mengeluarkan 2 baju, 1 biru, 1 hitam, gitu kan. Jadi menurut saya Pak perlu satu ke apa? Kalau saya selalu harusnya mengacu kepada almanak. Di situ kan liturgi sudah jelas hari-harinya. Misalkan warna hijau, warna putih, ungu segala macam. Kalau kita memakai almanak menurut saya tidak salah kita mengikuti hanya bajunya saja Pak. Oke lah kalau misalkan jubahnya, ya oke lah misalnya hitam misalkan ya atau putih ya biskup kan pakai dia ungu. Nah ini perlu mungkin satu pencerahan kembali. Kalau Eben, putar dulu apa itu tadi? Ya, siap Amang. United Methodist Annual Conference Procession. Oke, siap. Dilihat dulu. Inilah satu proses pembukaan konferensi tahunan di satu daerah konferensi tahunan di Amerika. Lihatlah. Ada yang pakai jubah, ada yang tak pakai jubah, ada yang pakai jubah putih, ada yang pakai hitam, ada yang pakai stola, ada yang tidak pakai stola, ada stolanya bunga-bunga, ada stolanya macam-macam. Nah. Itu yang prosesi semua pendeta itu. Jemaat itu menyambut seperti kita lah biasanya. Itu jemaat yang sudah duduk di di kursi-kursi berdiri. Anjing. Nah, anjing pun ikut profesi. Nanti kontak saya mau anjing lalu Pak. Ya, begini, jangan lupa dalam arti tertentu konteks kita ini sangat Batak, sangat HKBP, itu mindset sangat GKPS, sangat HKBP, itu ada. Jemaat itu pun banyak itu mindsetnya begitu. Jemaat ya mantan HKBP. Jadi liturgi itu liturgi mar hite-hite, boar ni debata ama, doh goar dia nak sama di New York, sama di Parsuburan, sama di si Barung-Barung, sama di si sama itu HKBP. Masuk di marketing sama itu. Tapi di gereja kita kan tidak perlu liturgi ibadah dalam gereja kita sama di semua tempat. Kan ada itu pengakuan iman, article of religion. Maaf Amang, saya Pendeta Dion. Ya. Mungkin di PGI juga kan banyak juga gereja-gereja yang memang keseragaman itu tetap dipertahankan gitu Amang. Jadi di PGI mungkin bagaimanapun pengaruh-pengaruh organisasi besar seperti ini kan mempengaruhi pola pikir kita juga dengan jemaat-jemaatnya. Itu aja Mang, makasih. Kalau di PGI ya banyak gereja punya tradisi masing-masing. Ya kan, saling mengakui. Kalau gereja Betel, gereja anggota PGI, mana ada di situ pakaian-pakaian jabatan? Nggak ada itu. Perjamuan kudus, Yamas, Diken pun bisa pimpin di GBI. Saya sering khotbah di GBI. Yang pimpin perjamuan kasih tua tidak berjubah. Padahal aku pun khotbah di situ nggak berjubah lah. Jadi di gereja Metodis itu
itu terkenal sangat fleksibel. Yang penting firman diberitakan, persekutuan diakrabkan, yang penting revival dilaksanakan, tata kelola, order, disiplin, kerjasama dijalankan. Jadi aksesoris itu hanya inesensial itu, tidak esensial itu di dalam gereja kita, ya. Bukan di situ bobot seorang pendeta. Makasih Amang, saya sangat setuju itu Mak, perlu kita kan ini sehingga pencerahan ini bagi semua orang. Saya selalu mengatakan ya masalah baju apa persoalannya, kayak gitu kan. Kemudian pertanyaan saya yang kedua Pak, masih bisa ya? Kebetulan Pak Daulay sekarang ada jemaat kita yang polisi, dia sekarang sedang studi STT kan, dia polisi. Jadi dia tanya waktu itu, apakah saya bisa mengikuti prosedur? Saya bilang bisa aja, nggak ada masalah. Tadi saya dikuatkan dengan apa yang Bapak sampaikan dari Pak Seprolet, almarhum, kan begitu. Kan artinya di kemudian kalau dia mau menjadi pendeta di Metodis, walaupun dia bukan anggota konta, sangat dimungkinkan dia. Oh boleh. Ya, makasih Pak, makasih. Boleh. Ya. Yang berle di gereja kita sekarang, berlebihan. Itu ada peraturan kepegawaian yang mendikotomikan pendeta pegawai dan pendeta non pegawai. Itu bukan metodis rohnya itu. Nah, nanti minggu depan saya bahas itu di sesi berikut. Itu tidak dikenal. Yang ada itu adalah member of the annual conference atau non-member of the annual conference. Semua boleh pendeta, tak apa-apa. Polisi boleh. Bahkan banyak pendeta yang ditempatkan di Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kalau di Amerika jadi chaplain di sana boleh. Atau militer dulu dia terpanggil jadi pendeta, dia mau jadi pendeta, tetap militer, boleh-boleh aja. Nah, nanti diproses BPLPJ juga. Ya, terima kasih Pak Pendeta Daulay, terima kasih semua rekan-rekan yang sudah mengikuti seminar kita atau SOM kita. Waktu kita sudah menunjukkan jam 11.53 menit, jadi ada 7 menit dan mungkin tidak semua bisa diakomodir pertanyaan-pertanyaan kita ini, tapi semuanya masih berkaitan kepada kependetaan. Jadi mungkin nanti kan ada 3 bab lagi ya Pak Daulay ya, yang belum kita bicarakan, yaitu tugas pendeta GMI, panggilan pendeta, dan juga penutup. Jadi barangkali di 3 bab terakhir ini nanti, pertanyaan-pertanyaan yang sekarang ini, itu nanti bisa kita masukkan dan menjadi konsumsi juga nanti menjadi jawaban dari Bapak Pembicara, yang akan dimasukkan nanti dalam bahasan berikut ya Pak ya. Pak Bishop barangkali menyampaikan sesuatu. Oke. Yang pertama terima kasih untuk Pak Richard Daulay yang saya kira mempersiapkan makalah ini ya cukup capek ya, karena saya lihat makalah ini penuh dengan isi yang sesungguhnya itu milik metodis, tapi selama ini kita kurang perhatikan. Jadi terima kasih sekali lagi. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang juga sudah terlibat berpartisipasi, meskipun saya lihat pertanyaan-pertanyaan itu ya belum menyangkut ya yang sangat prinsipil ataupun esensi yang esensial. Nah, satu hal yang saya boleh petik dari apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kita masih perlu sekali banyak belajar ya. Banyak belajar tentang tradisi ya, dan juga doktrin daripada metodis. Lalu bagaimana kita mencoba, saya tadi apa yang dikatakan Pak Joni Ritonga tadi, itu menggelitik kita sebenarnya, bahwa kalau ke depan, ya ini adalah tugas kita bersama. Tentunya yang mungkin diharapkan Pak Joni adalah dalam konteks Indonesia. Jadi tradisi itu ataupun pengajaran itu bagaimana kita mencoba mengaplikasikan dalam konteks Indonesia. Nah, tentunya ini adalah pekerjaan kita bersama, dan saya pikir soal disiplin kita sebenarnya adalah tugas kita bersama, karena memang
dalam tradisi kita atau kebiasaan kita bahwa siapapun pribadi, konferensi listrik apapun itu, bahkan majelis sekalipun bisa untuk memberikan atau membuat masukan-masukan bagaimana perbaikan-perbaikan di gereja Metodis Indonesia, meskipun nanti muaranya itu adalah di konferensi agung. Nah, jadi saya pikir kalau untuk perbaikan-perbaikan tentunya harus kita lihat secara komprehensif, karena tidak hanya pada bagian tertentu, karena kalau kita lihat disiplin kita itu justru karena bab dengan pasal-pasal yang lain itu sangat kontradiktif. Karena itu ketika kita membuat misalnya usulan-usulan perbaikan-perbaikan atau petisi-petisi, mari kita coba lihat secara komprehensif, secara utuh. Sehingga tidak parsial, sehingga tidak sekali 4 tahun kita kritik. Nah, saya pikir itu yang mungkin yang saya harapkan dari kita. Ini kan pola kan sudah dekat ini. Jadi saya harapkan ada kita yang bisa memberi petisi-petisi yang memang sudah digali secara komprehensif ya dari awal sampai akhir disiplin kita ini. Nah, itu yang saya sampaikan, nanti itulah yang saya boleh dapat pada hari ini ya untuk kita. Nah, jadi mari kita semua belajar dan mari kita untuk persiapkan diri kita dalam pelayanan kita. Itu saja Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bishop. Kami mohon kepada Bapak Pendeta Sony Cornelius pada sesi 1 untuk bisa menutup kita dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih yang luar biasa kepada Dikau yang terus memperkaya kami dengan belajar terus-menerus. Kami semua mayoritas para hamba Tuhan memang sudah kuliah dulu, sudah tamat, bahkan sudah puluhan tahun melayani. Masih banyak yang belum kami ketahui Tuhan. Dan kami bersyukur belum terlambat, karena supaya kami melalui belajar ini masih bisa mewariskan hal-hal yang begitu fundamental, esensial dalam sejarah kegerakan Metodis di dunia yang juga berkembang di Indonesia ini. Bapak yang Maha Baik, tolonglah supaya Engkau membantu kami memiliki pikiran yang jernih, berpikir objektif, berpikir bukan sesaat, dan berpikir untuk generasi-generasi yang 20, 30, 40 tahun ke depan. Biarlah dari pembelajaran ini kami mempunyai hati nurani yang murni, pikiran yang murni, bukan sesaat dan bukan untuk kepentingan pribadi kami, mempersiapkan Gereja Metodis Indonesia hari ini dan ke depan sebaik-baiknya Tuhan. Dan sebagaimana gerakan Metodis ini menekankan polity, adanya keteraturan, order, fraternity, persaudaraan yang saling mengingatkan, bertanggung jawab satu dengan yang lain untuk persekutuan yang kudus. Demikian juga revival. Tuhan, kalau ini masih kurang dalam Gereja Metodis Indonesia, tolonglah biar kami yang sudah mendengar ini mendoakan, memikirkan, demikian juga bersahati untuk menghidupkannya dan menghidupinya di Gereja Metodis Indonesia. Amen. Berkati Pak Pendeta Richard Daulay, berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, dan Bapak ini mau menulis masih begitu banyak hal, dan sekarang Kau karuniakan waktu untuk dia, tambahkan, dan biar kami yang lain juga bisa juga mengikuti jejak dan mau membaca Tuhan, mau memikirkan dengan sikap tulus, bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kemuliaan Yesus Kristus dan untuk kesejahteraan umat Tuhan di Gereja Metodis Indonesia. Sebentar kami akan ada kegiatan yang lain, kami mohon penyertaan Dikau demi Yesus Kristus. Amin. Oke, salam semua. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Daulay. Tuhan berkati. Salam semuanya.